Kades, Pak Budi, serta jajaran perangkat desa, Pak BPD, teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Ibu penyuluh kita yang hadir di sini ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa bertatap muka di ruang ini guna melaksanakan pertemuan budidaya ikan. Ya, yang kedua, salam dan salam mari kita haturkan kehadiran Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai akhirnya. Bapak Ibu sekalian, peserta pertemuan, izinkan mungkin kami menyampaikan sambutan kita sekalian pengarahan sedikit. Sebenarnya ini juga dari Kepala Dinas ini Pak Musrik sebenarnya ingin hadir, berhubung ada kegiatan ya, beliau tidak bisa sehingga diwakilkan kepada kami. Jadi kalau nama saya Sabar Hadoyo, paling mudah ya Pak Sabar. Saya di dinas sebagai Kepala Bidang budidaya. Nah, teman-teman saya di sini ada Pak Jul, yang tukang foto ini Pak Jul. Kemudian ya bawa acara ini namanya Pak Ardiansa. Nah, nanti sama ada ibu-ibu, ada yang di belakang nih Bu Hana, sama yang di administrasi Bu Nurul, ada Bu Ren. Jadi kami banyak di sini. Jadi dari budidaya hampir separuhnya di sini. Nah, Pak, seperti ini. Jadi mungkin nanti tujuan kami di sini. Kemudian juga di sini kami tekankan yang pembudidaya nanti membuat kartu kusuka, ya. Sudah ada yang dapat semua belum Pak? Ada yang mengurus? Bapak-bapaknya sudah ada yang dapat? Kartu kusuka. Jadi ada nelayan, ada pembudidaya, kartu pelaku usaha perikanan. Nah, itu juga nanti yang belum. Kalau yang belum, coba katakan dulu yang belum. Wah, banyak juga nih Mbak ini, ya. Nah, iya betul. Nah, jadi, tapi biasanya ini Bapak Ibu ini kalau misalkan mau dapat bantuan harus membuat kartu kusuka. Wah, ini baru ramai nih, baru membuat. Ada yang mendapat BLT nggak di sini? Pelita? Ada. Nah, itu biasanya cepat buat kusuka itu. Nah, nanti kalau membuat kartu kusuka, saya ingatkan jangan lewat calo Pak, ya. Jangan lewat nanti orang yang memanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Cukup ke penyuluh. Ini gratis Pak, tidak ada bayar. Ya, gratis. Emang kami dengar ada yang bayar kalau lewat calo. Dan itu juga nanti bisa diragukan Pak, kartu kusukanya nih. Bisa asli dan bisa tidak. Kenapa? Karena yang asli misalkan dari 30 orang, ternyata yang asli cuma 10, yang 20-nya direkayasa dibuat. Itu ada Pak. Bahkan dibuka sendiri juga sudah ada terjadi itu. Dan nanti harapan kami saat ini sudah terbentuk kelompok, nanti bapak-bapak diakomodir dengan lewat ketua kelompoknya, yang belum ya, nanti dijadwalkan dengan penyuluh. Nanti bisa diundang penyuluhnya untuk membantu. Nanti Bu Rini bisa dengan Bu Sinta bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat kartu kusuka, karena ada formnya Pak. Itu banyak daftarnya, formnya harus isi. Baik itu tentang usaha Bapak, Ibu, panennya di situ ada. Nah, nanti paspor daftar baru ada evaluasinya baru mengeluarkan kartu kusuka. Karena di sini ada yang tanpa mengisi form, ini keluar kartu kusukanya ada. Ini yang diragukan Pak. Nah, jadi perlu hati-hati. Nanti sekali lagi yang belum, mudah-mudahan bisa berkoordinasi mungkin nanti dengan pihak desa dan pihak penyuluh. Saya pikir mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita banyak diskusi ya, karena nanti ada rembuknya diskusinya kita antara kami dari pemerintah dengan Bapak Ibu selaku pembudidaya. Saya pikir demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sabar dari Perikanan, Kadit dari Budidaya Ikan, dan seluruh staf yang hadir pada saat ini, dan juga yang saya hormati ketua-ketua RT, sekretaris RT, pendamping RT, kemudian pokja, ya, staf desa, kemudian juga dari BPD yang hadir. Nah, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan dulu kepada Perikanan bahwasanya saya ini juga baru melihat nih yang mana wakil pendamping RT. Kemarin hanya nama-nama aja disetor ke saya. Kan di SK-kan semua ini, karena bila di SK-kan kan dapat gaji, ya kan? Sudah gajian, sudah diberi gaji belum? Bila kan digaji, demo RT-nya, ya kan? Karena duitnya kan ditransfer ke RT kemarin yang Pokja, tapi yang pendamping sama sekretaris sama kemarin ditransfer ke rekening masing-masing. Karena itu kemarin juga ada laporan gajinya dipotong karena ada begawi ya, ujar RT. Akhirnya lapor ke desa, makanya aku mintakan rekening. Ya, itu kemarin. Jadi sebenarnya kalau RT-nya ACC aja tidak masalah, tidak usah rekening juga sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi itu kita menghindari masalah. Karena kalau sudah di SK-kan, begawi kayaknya kadang itu resiko kita. Jadi RT SK-kan orang, kenapa tidak digaji? Nah, itu supaya tahu. Jadi Pak ini kenalan tahun perataan ya. Memang sebenarnya kemarin undangan itu boleh saja masyarakat biasa. Tapi kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saya bisa melihat langsung orang-orang yang bertugas di RT. Jadi masalah budidaya ini ya, ini ada perbedaan. Kemarin rapat hari Senin itu, makanya melintang ini kepada kita ya, perataan paling banyak dapat bantuan. Ya, kemarin saya terima kasih juga saya dengan para dinas perikanan. Artinya beri kami orang melintang ini cukup banyak tahun ini. Karena begini yang sebenarnya terjadi ya, desa lain itu saya perhatikan kemarin, dia harus pilih. Kalau dia orang mampu, kaya, karena diberi rekom. Nah itu, kalau saya tidak kaya, miskin di Melintang ini tetap saya beri, karena di Melintang ini belum ada yang kaya kulihat. Ya, sini saya tanya, ada yang isi perusahaan batubara? Ada yang isi? Belum ada, apa sabar? Yang isi perkebunan sawit? Nggak ada. Jadi miskin soknya apa? Makanya aku nih. Ya, kalau kemarin kan itu juga Sebamban, yang Tur Selatan kemarin berpanggil. Ini dipilihnya bila kurangnya yang laki nelayan, yang bini budidaya, katanya itu sudah mampu, ada perlu diberi bantuan. Kalau melintang kecuali tak tinggal lah 500 berapa kemarin berat. Ya masuk sekampungan ada alang bahkan yang bisa marinda terbuat. Ya itu bedanya. Karena aku begini ya, sebenarnya mereka itu mungkin saya ini tidak terpikirkan oleh mereka. Karena kalau saya jadi kepala desa, kalau diberi separuh kada, separuh ini nanti akan ngomel, akan marah. Sedangkan aku nanti perlu dengan mereka. Ya, itu aja. Jadi saya mohon nih nanti bisa konsultasi masalah budidaya ini. Mungkin nanti memang baik budidaya ini sekarang ini agak macet karena harga pakan mahal. Nah, harga umpannya lebih mahal daripada harga iwaknya itu nah. Coba persiapan kita nih kata orang nah apa IKN lah. Apa yang di ya ibu kota itu, jadi iwak kita sini banyak-banyak kita kirim ke IKN, makanya orang Jawa tuh. Ya, nah itu maksudnya makanya banyak dikembangkan ikan kita sini budidaya. Jadi kita bisa memakani orang yang dari Jawa itu nanti datang ke Kalimantan. Tapi kalau untuk di Melintang, ya masih cukup iwak hari-hari.
Ya kemarin makanya ditanyakan ada perikanan siapa lawan. Kenapa Pak ikannya sekarang kecil-kecil loh? Ada lagi yang ganal. Karena yang ganal dia sudah makan sayang. Ya kan Bu? Karena yang ganal-ganal kami tinggal sedikit makan. Ya kan? Ada yang aku tinggal yang harus. Tanya yang benar. Yang 1 kilo tambah kilo tinggal dulu. Sakit makan di rumah. Yang halus yang kayak kalingking juali. Dikira tulangan orang tinggal. Ya kan? Akhirnya iwak halus mah dikirim ke Tinggoro, ke Samarinda, yang gak ada kan makan deh. Ini aku makan 500 kakak itu 1 kilo aja sehari berapa ekor? Berapa? Tanah ton itu hanya sekilo, ada yang 2 kilo tinggal. Karena 2 kilo, 3 kilo kan anaknya 10 Pak ya Pak? Mana saya ngomong 2, mana sedikit 10 anak misalnya. Nah anggaplah 2 kilo 1 ton sudah belum terkirim tuh Pak, belum dijual lagi. Dimakan mah itu keluar di sungai mayo. Ya kan? Ya supaya jadi orang perikanan kadang-kadang berpikir juga kenapa Malintang ini kan misalnya iwak ini dikukuk habis kayak apa kita makan lebih. Jangan dipikirkan itu urusan Tuhan daripada urusan kita. Ya kan? Nah, ini saya ceritakan sedikit nih, sebetulnya ada perikanan nih, perikanan. Dulu tahun 84 rasanya, 84 ke 82 itu, ini kena lahan karing. Keanggelan kalau berjalan masa sudah. Berjalan betis kawan. Iwak di Malintang nih hampir kada ada lagi sahabatnya. Ya, saya bakar dua iwak laut sudah mulai. Iwak laut masih Samarinda. Tapi waktu itu kura keluaran. Jual kura berarti. Pura-pura Pak sini Pak, ada kabur rumah di jalan, maka ada setengah pikul saya kong. Bukan mungkin baru lahir masih di surga atau di neraka, ya kan? Antara dua makan, nggak ada di surga di neraka. Nah, itu artinya saya pura usaha pura sama di tangan, jual pura. Begitu dalam banyu anak biawan Manau. Nah, TMD tadi ini mulai jembatan 2018 kok, Kumaro Panjang, iwak sudah payah. Daun kedemba kayu. Ya kedemba itu kayu dulu ada kayu. Sini ini Pak, ini hutan kedemba semua nih belakang itu. Kan rumah saya sini kan. Payu begitu baju dalam iwak melimpah lagi. Coba banyak berdoa. Ya makanya kita sini banyak baca hafsi, baca hijib, banyak itu normal iwak setiap hari. Ya. Nah, jadi ini itu urusan, tapi itulah karena orang-orang yang kadang-kadang berpikir bahwa rezeki itu tidak datang dari Tuhan. Ya. Coba aja nih lah aku berikan contoh di bawah panjang sedikit ya, antara kita. Di darat nih kau lihat nih, kemarin tohor ada rumput sabu beting. Tidak ada lapang, tanah gersang. Itu lihat nih, coba aku mandi bini bu. Apabila ada hujan 2 hari aja hujan, itu akan hijau. Hujan kemarin kan 2 hari, dan hijau kenapa? Kira-kira datang mana bibitnya itu? Mana nanam? Ada kayak nanam di Malintang? Ada. Kan yang udah nanam rumput, tapi rumputnya hijau sudah jadi loh. Nah itu seperti itulah mungkin rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya cuma kalau misalnya melaksanakan alat-alat ilegal ya yang tidak ramah lingkungan itu sebenarnya pokoknya biar kita kada takurin, kada masalah. Tapi ini tetap takutan juga surangan. Sekarang narik ripa di sini bro, apalagi di wilayah Palang kira wanita. Melihat KTP kan, naikkan ke ubah. Ini seorang takutan, iya kan? Iya kan? Nah, nggak usah ditanggur gitu. Apalagi mana orang-orangnya petani sana kan. Nah, ya. Jadi baik usaha tuh bila kita melaksanakan gawian itu yang dilarang oleh pemerintah atau dilarang oleh Tuhan, kita juga yang takutan sorangan, bukan orang. Hati kita seorang, begawi itu kada karuan. Dan lagi ingatilah, kalau tatangkap perikanannya kan ada turun lagi Pak Koordinator, Pak Ojak kemarin. Ya, ini tim gabungan katanya dari Balikpapan, Samarinda dengan Tenggarong. Itu habis usaha olehan Satimor itu habis ya ripa diambilnya Bubang KTT baik pun ada orangnya di gorongnya
Ya kan? Dan lagi kalau perkara dengan pemerintah pasti kalah. Itu sama orang jual sabu-sabu mau nengok kan dekat kita. Dilawanakan kayak apa ya, melawanakan bisa apa dengan bandarnya, penadahnya. Jadi cara masalah dilawanakan itu. Jadi aku mohon dengan kita bertaat, carilah usaha yang normal-normal aja lah artinya. Dan tadi saya katakan kemarin Pak Sabar diberikan wargaku ini 2000 tidak semuanya taat dengan aku. Ya, 2000 wanita namanya sedikit. Mungkin ada 100 orang yang tidak taat, yang tidak mau kepadahi kan, kepadahi, oh jangan pegawai ini. Sedangkan Nabi Muhammad aja jakulon, Abu Jahal aja kan ada menaatkan seikok Abu Jahal lah. Nah, jadi emang anu cak hadisnya membiarkan, ada kayak itu. Ya kayak, boy, orang mengatakan aku ini kan membiarkan ya, warga ini kan melaksanakan, enggak kepadahi juga. Jangan masang sawaran, jangan terlalu panjang, jangan terlalu tinggi, jangan menutup jalan. Sudah saya beritahu. Cuma karena ada yang ada taat, ya kalau yang ada mau ya silahkan mah. Ya saya kira itu aja. Nih kelihatannya mau terlalu panjang bisa melihat. Bersebut lagi Pak Sabar. Dan saya kira itu aja sambutan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, baiklah kita buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bersama, ya. Ya, saya kira itu aja sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Supaya saya tanya dulu dengan pos perikatan mana nih, anaknya, adminnya. Ada dapat amplop nggak Bu? Udah ada Bu? Oh udah ada, Pak. Ini aja amplopnya. Ayo kalau ada amplop kan, semangat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Ya, semangat. Orang-orang budidaya, saya merupakan staf dari Pak Sabar Handoyo. Beliau kepala bidang kami. Nanti kalau Bapak ke Dinas Perikanan Kabupaten Kutai di Tegarong, di lantai 2 belok kiri itu akan ketemu bidang PPI, pemberdayaan pengelolaan budidaya ikan, atau dulu disebut budidaya. Beliaulah kepala ruangan kami, dan kami staf-staf yang diajaknya ada sekitar kurang lebih 7 bidadari. Pak, Bu, semangat Bu ya. Oke, saya konsentrasi. Kalau saya katakan budidaya, yes Pak ya. Oke, budidaya. Kurang kompak. Sekali lagi, budidaya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu? Oke, nah ini Ibu Rini. Ibu Rini itu mewakili Ibu Sinta yang ada di sini, yang biasa datang ya. Oh ya, di sini juga katanya. Nah, nanti Ibu Rini akan menjelaskan masalah kartu pusaka. Ya, kemarin kita ada beberapa ya, temuan bahwa kartu pusaka itu ada yang palsu ternyata Pak. Tuh. Kalau jaringan bagus, berarti ini kartu pusaka yang dikasihkan langsung dikatakan ini asli. Di situ dari barcode itu kan ada kayak pada yang kayak gitu, nggak ngerti apa itu. Itu namanya ternyata beda. Misalnya Ibu Ani, ternyata pas dibuka nama biasa. Tuh, hati. Ya, jadi itu bisa digandakan namanya. Satu kusukan Ibu Bapak sekalian itu nanti langsung di share subsidi. Kementerian Kelautan sudah bisa bawa ini juga berubah. Nah nanti kalau memang mau gue bikin, silahkan menghubungi PPN yang ibu kita. Dan ibu kita mohon maaf tidak bisa hadir di sini karena beliau lagi hamil. Ya Pak, silahkan Pak. Bapak ke sana. Adakah contoh kartu pusaka yang asli Pak? Nanti Pak, silahkan. Pusaka yang asli biar semua bisa melihat. Soalnya saya ada punya Bu, takutnya itu yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, kita. Suka tidak yang bawa? Nama siapa? Di rumah Bu. Suka. Ketinggalan di rumah. Namanya Sahdan Bu, Hana.
ini Pak kebal, tapi asli, ya. Yang palsu, jadi sama, tidak ada tebal atau tingginya. Nah, itu untuk tandanya kalau melihat secara rata-rata. Tapi kalau yang asli, begitu ini barcode namanya Pak. Jadi barcode ini satu orang satu sesuai dengan nama yang asli. Begitu kita yang asli kita klik ini, dia akan dilihatkan KKP dan namanya sesuai dengan NIK ini. Tapi kalau yang palsu bisa saja dia punya seperti ini, tapi begitu ini di barcode-nya kita kodenya ini kita foto, ternyata beda. Namanya tidak sesuai dengan isinya di dalam. Tapi kan Bapak bisa kita kata ya. Nah ini asli Pak ya. Alhamdulillah asli. Mungkin di sini sudah ada, belum saya temukan ada informasi. Jadi nanti yang belum mempunyai seperti ini bisa nanti hubungi penyuluh untuk menanyakan dia didownloadkan. Ya, kalau bisa per kelompok saja. Jadi ketua kelompok nama dan NIK diserahkan ke penyuluhnya. Ya. Jadi nanti sampaikan penyuluhnya biar download nanti langsung ke ketua lagi share. Karena memang 2 tahun ini tidak ada lagi kesalahan kita. Jadi bisa diberi masing-masing. Ini sementara Pak ya, namanya suka. Jadi sementara. Kalau aslinya nanti dari bank, tidak balik. Itu ATM. Jadi Bapak Ibu bisa nabung. Jadi tidak biaya. Tapi ini belum semuanya manfaatnya. Ya. Ini asli semua. Ada lagi Pak? Ada lagi tanya. Ibu-ibu sudah punya Pak? Belum ada yang tadi lagi. Dan buat ya. Karena waktu saya di Indonesia sebagai penyuluh, karena di Pak, kami kan penyuluhnya terbatas. Kebetulan kita datang dari Jawa, tempatnya di Jakarta Negara. Makanya membantu kami memberikan dari koordinator untuk melalui target kecamatan. Ini saya pernah terpalan, kita sekarang sudah makan suara wis dan makanya kenapa saya mungkin saudara di sini komunikasi tolong tidak bisa datang sudah kan kalau lagi Pak? Ada lagi yang ingin tanyakan Pak? Ada apa-apa Pak? Tanya apa? Bingung tanya apa? Sembarang aja. Jadi ini merupakan kesempatan kita di sini. Ya. Jadi kayaknya yang aku berikan ya gambaran kelihatannya bingung Pak. Anda mohon ini masalah budidaya. Jadi misalnya petanya di sini kayak Pak mohon caranya, ya kan? Mohon mendapati bibit patin, bibit ikan mas, kolamnya, umpannya. Ya kalau yang pakannya itu nah ini bisa ditanyakan kayak apa caranya. Cuma nanti maksudnya jangan sekelompok ini. Jadi di RT ini misalnya berapa orang? Kayak Nuai kan ada 8 daerah, pola 2 kelompok misalnya. Nah jadi mohonkan dengan perikanan nih. Cuma tanyakan dulu teknik-tekniknya. Itu maksud tidak nih. Kemudian apa lagi diperlukan? Apa Pak? Kelompok apa namanya? Yang pola bulat itu. Ya biobloknya namanya itu. Aku nggak suka lihat rumah nih. Nah itu kolam kalau dalam rumah handakannya. Jadi kan apa mau panik? Ya Pak ya, dipapan kan? Ayo. Dalam rumah bisa. Tuh. Mana ada kita ngomong di perintah rumah. Minta bantuan itu. Ya silakan nih, pakai mikrofon nih. Ya. Silakan Pak. Jadi begini Pak, kita jangan pesimis. Tahun kemarin Pak, kami ada namanya pelatihan di desa Liang Buaya. Tahu nggak Liang Buaya Pak? Liang Buaya itu mirip seperti ini Pak ya. Sehingga saya mirip, nggak ada tanahnya Pak. Istilahnya itu ada pelatihan pembelian Pak. Mereka mengadakan Pak. Kita sanggup datang ke sana dan melaksanakan pembelian dengan keliling.
alhamdulillah berhasil. Jadi paling tidak itu untuk masa depan Pak, kita jangan lihat sekarang Pak, masa depannya Pak. Ya. Karena sekarang benih-benih itu kan seperti yang ada, itu kan kita lihat karambat-karambat video Pak. Kita siap datang kalau kita diperlukan. Jadi ini kesempatan kita dan alhamdulillah ada Bapak. Habis kita Pak, Bapak tanyakan apa kira-kira Pak. Jadi kita bisa menjadikan hal lain juga menjadi budidaya. Ya. Silakan Pak, kalau mau tanya Pak, izin masalah, nggak ada anunya Pak, nggak ada sanksinya. Oke Pak, coba Pak, Bapak Ibu sekalian silakan tanya nggak apa-apa atau nanti pemuda milenium. Ada kan Pak? Bisa hidup di perairan, katakanlah mungkin tidak bisa hidup mungkin karena banyak yang mati tadi kan, banyak yang mati. Nah, kemudian juga ingin beralih bagaimana kalau pelihara ikan tidak di perairan umum. Nah ini memang kendala kita dalam usaha budidaya ikan, usaha keramba di sungai perairan umum. Memang kita tidak bisa mengontrol airnya Pak, ya perubahan kita nggak tahu apa, soalnya semua bahan Pak, semua bahan-bahan hasil rumah tangga mungkin dari pertanian, perkebunan itu akan lari ke sungai Pak, akan lari. Nah kita nggak tahu apakah itu memang bisa turut berpengaruh ya. Nah jadi kalau tadi permasalahan ikan masnya tadi banyak yang mati, kemudian nila, saya lupa juga dulu saya juga pernah bawa bantuan ikan mas juga dulu, atau apa itu ikut mati atau enggak itu sudah berapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Nah jadi kalau untuk ikan mas, dan memang saat ini ikan mas kita ya bapak ibu sekalian, ini tidak hanya di sini, ini di daerah sentral kita di kawasan Binapolitan, daerah kampung perikanan budidaya itu di Luak Hulu, itu sekarang yang paling banyak itu ikan nila. Ikan masnya kurang, ya kurang yang pelihara karena masih banyak yang mati. Karena kemarin kita ada namanya penyakit dari waktu zamannya KHP itu Pak. Nah itu masih ada. Nah jadi kalau caranya budidaya misalkan kita katakannya loss itu artinya kita budidaya beli bibit kemudian kasih pakan. Nah, jadi kalau yang paling bagus pertama nanti kita paling tidak itu bibit Pak, ya bibit.